warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Wiradikusuma, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung kelas 4A, NIM 017. Di sini saya akan menerangkan cara atau praktek mengajar secara daring dengan kompetensi dasar yang berbunyi menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Baik, langsung saja ke topik yang selanjutnya, yaitu langsung menuju praktek mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak yakin kalian tetap sehat dan selalu jaga diri baik di rumah maupun di luar. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi pembelajaran teks pidato yang sesuai dengan kompetensi dasar yang berbunyi sebagai berikut. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau dalam pesan pidato secara lisan atau secara tulis. Anak-anak, yang perlu kita ketahui tentang cara pembuatan struktur teks pidato yaitu menuangkan gagasan, pikiran atau pesan yang akan tersampaikan pada pidato tersebut. Maka dari itu kita harus membuat kerangka pidato terlebih dahulu. Selain dari penjelasan Bapak yang tadi tentang cara menuangkan gagasan, pikiran, atau pesan dalam penyampaian pidato, ada satu lagi, yaitu mencari struktur kebahasaan teks pidato serta ciri-ciri teks pidato. Hubung dengan kalian akan dituntut untuk bisa menyampaikan pidato secara lisan, yang harus kalian ketahui adalah struktur kebahasaan pada pidato tersebut serta memperhatikan aspek lisan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan atau menampilkan sebuah contoh tentang teks pidato. Di sini Bapak mohon anak-anak mencermati serta menyimak dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas
Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja, sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Pertama, tentang PKH. Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%. Misalnya, komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah per tahun. Komponen anak usia dini 3 juta rupiah per tahun. Komponen disabilitas 2,4 juta rupiah per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020. Kedua, kartu sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Dan nilainya naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan. Yang ketiga, tentang kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650.000 sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Yang keempat, tentang tarif listrik.
Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Yang kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, supir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah 10 miliar, OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku April ini, bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah penayangan pidato yang Bapak berikan tadi, apakah anak-anak telah mengetahui tentang struktur bagaimana jika nanti anak-anak berpidato secara lisan di depan umum? Baik anak-anak, kembali kepada materi selanjutnya tentang apa tadi yang telah Bapak berikan atau penayangan orang berpidato tersebut. Di sini Bapak akan menjelaskan ciri-ciri teks berpidato, struktur teks berpidato, serta ciri kebahasaan dalam berpidato. Baik, kita akan ulas bersama-sama dengan cara bergantian ya. Pertama yang akan kita bahas pertama kali adalah struktur teks berpidato. Struktur teks berpidato di sini meliputi pendahuluan, isi, serta penutup. Nah, yang kedua yaitu isi. Isi pidato tersebut juga memiliki 3 unsur. Yang pertama, pernyataan posisi, yang kedua, argumentasi, dan yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Baik anak-anak, marilah kita simak penerangan selanjutnya tentang mengenai isi teks pidato. Unsur-unsur pidato persuasif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan bagian pidato yang menyajikan posisi sang orator terhadap suatu isu. Yang kedua, tahap argumen. Tahap argumen merupakan tahap ketika sang orator menyajikan data, informasi, maupun fakta yang dapat mendukung posisi atau pendapatnya. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi merupakan tahap ketika sang orator menegaskan kembali posisi terkait suatu hal atau topik setelah penyajian argumentasi yang kuat dan relevan. Bagian terakhir dari struktur teks pidato yaitu tentang penutup. Seorang yang berpidato harus mampu menutup dengan pidato tersebut secara baik dan benar. Baik anak-anak, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Secara garis besar, ciri-ciri kebahasaan teks pidato terdiri dari nominasi atau pembeda, bentuk pasif,
kata ganti orang, dan yang terakhir yaitu kosakata. Langsung saja simak penjelasan berikut ini ya. Ciri-ciri kebahasaan berdasarkan teks pidato. Adapun ciri-ciri tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nominalasi atau pembedaan. Yang kedua, kalimat pasif. Yang ketiga, kata ganti orang. Dan yang keempat, kosakata. Yang pertama, nominalasi atau pembedaan. Di sini digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Contohnya, misalnya mendaur ulang pendaur ulangan yang diubah dari aktif ke pasif menjadi kalimat harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu akan menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan salah satu jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Secara sederhana, kalimat pasif dapat diartikan sebagai kalimat yang digunakan sebagai penuturan kembali suatu kalimat oleh orang lain, bukan penutur aslinya. Sementara, jika suatu kalimat disampaikan langsung oleh penutur aslinya, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat aktif. Salah satu ciri khas kalimat pasif adalah adanya penggunaan kata kerja pasif. Yang ketiga, kata ganti orang. Kata ganti orang disebut juga dengan pronomina. Pronomina merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau dengan kata benda lain. Kata ganti jenis ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Dan yang terakhir, kosakata. Kosakata adalah pemberdaharaan kata atau kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Contoh kosakata. Yang pertama, edukatif, yang artinya bersifat mendidik, realisasi, yang artinya proses menjadikan nyata. Yang kedua, murid, yang artinya orang atau anak yang sedang berguru atau belajar atau bersekolah. Guru, yang artinya orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya sebagai mengajar. Dan yang terakhir, sekolah, yang artinya bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi di sini kesimpulannya, kosakata tidak tepat karena bukan termasuk kosakata baku. Penulisan yang tepat adalah kosakata atau disambung. Nah, berhubung kali ini kalian dituntut untuk dapat berpidato secara lisan, maka anak-anak, hal yang tidak boleh dilewatkan dalam berpidato ialah mempelajari aspek lisan tersebut yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mimik, intonasi, lafal, dan kinesik. Kita pelajari sama-sama ya. Aspek lisan dalam berpidato terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, mimik, yang kedua, intonasi, yang ketiga, lafal, dan yang keempat, kinesik. Mimik adalah ekspresi gerak-gerik wajah untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Sedangkan intonasi dapat diartikan sebagai lagu kalimat karena intonasi berkaitan dengan cara pelafalan kalimat.
Intonasi juga merupakan gabungan dari beberapa faktor yang berpengaruh pada pengucapan suatu kalimat, yaitu tekanan nada, jeda, dan tempo. Lagu kalimat ini terdiri atas tinggi dan rendahnya lagu dan lemah atau kerasnya lagu. Lagu intonasi yang kurang sesuai akan menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Hal ini karena pola intonasi suatu kalimat disesuaikan dengan maksud atau tujuan penyampaian kalimat tersebut oleh si penyampai kalimat. Contohnya, jika seseorang bermaksud menanyakan sesuatu, maka pola intonasinya akan menurun. Sedangkan untuk kalimat yang bermaksud mengajak atau menyuruh, pola intonasinya akan cenderung meninggi. Dan yang ketiga yaitu lafal. Lafal adalah cara pengucapan bunyi bahasa. Misalnya kata kita berbeda bunyinya dengan kata pita. Pembedaan pengucapan bunyi bahasa ini sangat berpengaruh oleh perbedaan konsonan dan vokal. Dan yang terakhir adalah kinesik. Kinesik ialah gerak kecil-kecil dari tangan atau wajah sesuai dengan isi pidato tersebut. Nah, sesuai penjelasan yang telah Bapak berikan tadi, untuk penugasannya sesuai dengan kompetensi dasar yang telah Bapak bunyikan pada awal video tersebut atau awal penayangan tersebut, anak-anak akan Bapak berikan suatu penugasan, yaitu membuat video berpidato yang bersifat individu dan tidak boleh sama dengan kawannya. Nah, di sini anak-anak bisa memberikan pidato atau hasil penugasannya dengan nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, yang tertera pada layar kaca televisi masing-masing. Baik anak-anak, sekian penjelasan Bapak pada pertemuan kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Apabila Bapak ada salah kata dalam pengucapan maupun salah kata dalam penyampaian materi, Bapak mohon maaf. Dan untuk kalian tetap jaga diri di rumah dan jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingannya. Sekian dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.